أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي في الحديث: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pendengar sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita cahaya iman, yang masih memberikan kita cahaya Islam. Semoga Allah pula lah yang akan memilih kita sebagai hambanya, sebagai umat Muhammad yang akan senantiasa istiqamah untuk sujud menyembah Allah, senantiasa istiqamah untuk bermuraqabah, bermunajah, konsisten dan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti. Selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai, selama itulah salawat dan salam kita tercurahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau berkiprah setelah dibi'sah menjadi Rasul. Beliau terus mensuarakan Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama yang berada di Kabupaten Aceh Utara ini. Luar biasa perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad. Beliau merupakan makhluk paling istimewa di hadapan Allah, tetapi tidak mengurangi kualitas ibadahnya Nabi Muhammad. Sujud sampai bengkak kakinya, solat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan oleh istrinya Aisyah, kenapa ya Rasul engkau beribadah seolah-olah takut akan dimasukkan dalam neraka ataupun tidak diberikan surga oleh Allah? Nabi menjawab, aku beribadah hanya ingin memposisikan diriku sebagai manusia paling istimewa sekaligus untuk rasa bersyukur kepada Allah, sehingga beliau tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk memakbudkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai, rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi tegaknya kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimat itu bisa berada di lisan kita semua pada hari yang berbahagia ini karena berkat dukungan dan perjuangan para sahabat dalam membantu perjalanan sirah nabawiyah. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Malamnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebutkan nama ulama, terbesit di pikiran kita semuanya sekarang ini. Doa kita semoga tercurahkan kepada salah seorang ulama karismatik Aceh yang sedang terbaring sakit di rumahnya, yaitu Abu Putakrung. Dan melakeba Allah Ta'ala bergebi keberkahan umur, sehat wal afiat, dan mampu memberikan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Begitu juga para alim ulama yang lainnya, semoga Allah berikan keberkahan umurnya. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Utara ataupun yang mewakili, Bapak Sekda yang ikut hadir pada malam yang berbahagia ini,
yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Utara, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Aceh Utara dan Luxmawe, Bapak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syariah. Yang selanjutnya yang kami hormati para asisten yang hadir pada malam yang berbahagia ini, para kepala dinas yang telah diundang oleh panitia yang hadir. Yang selanjutnya yang kami hormati para kabak Seddakap Aceh Utara, para camat yang berada di Kabupaten Aceh Utara yang memenuhi undangan yang mulia ini. Yang kami hormati tidak lupa kepada Bapak Kepala Kadis Syariat Islam PLT Bapak Hadi ini yang sembari tadi sudah menemani kami. Yang kami hormati Walidi selaku Imam Syekh Masjid Agung Baitur Rahim, Muspika Kecamatan Luksukun, Kakan Kemenak Aceh Utara, dan yang kami hormati seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga malam ini Bapak Ibu sekalian, gedanya sapat di Masjid Baitur Rahim tepatnya pada tahun 2025 memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kelak bangunan ini akan menjadi saksi bisu di hadapan Allah Ta'ala dan meminta kepadanya dikabulkan doa kita semua satu waktu kita berkumpul dalam surganya Allah layaknya seperti malam yang berbahagia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hamba Allah, jamaah sekalian yang kami muliakan, kita awali perjumpaan pada malam yang berbahagia ini dengan firman Allah Ta'ala yang sudah dibacakan tadinya oleh qari terbaik Aceh Utara, di mana Allah berpesan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yakni Nabi Muhammad laylan pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Ka'bah menuju kepada masjidil aqsa, yang selanjutnya ila sidratul muntaha, kepada sidratul muntaha. Kalimat yang singkat yang dibacakan oleh qari tadi menyata tim loh urang Syiklun ban Bandung, menyata tim telaah sangat banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita bercerita lainnya, mari kita awali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini sebuah ayat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang proses Isra dan Mi'raj. Allah awali ayat tersebut dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Terdapat kalimat asra yang bermakna perjalanan yang dilakukan pada waktu malam. Walaupun perintah Isra dan Mi'raj, setelah Nabi turun daripada proses peristiwa Isra dan Mi'raj, merempok dengan Abu Jahal. Waktu Nabi merempok dengan Abu Jahal, gekun le Abu Jahal, puna berita bangai orangnya Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad menceritakan kepada Abu Jahal, beklam lun berangkatkan oleh Allah Ta'ala untuk proses Isra dan Mi'raj, untuk Muhammad dibebankan ibadah solat kepada umatku, kata Nabi Muhammad. Watenya bedah Abu Jahal pegah baurang mendung. Kalimat-kalimat yang diutarakan adalah Muhammad kapungo, Muhammad hanawara, Muhammad hana jelas. Kenapa? Dia mengklaim dan mendeklarasi dirinya sudah diberangkatkan oleh Allah untuk Isra Mi'raj menuju ke langit ketujuh. Jangankan untuk bisa ke langit, tayubut gatih dua krek menteng halepah ibut. Artinya tidak hanya Abu Jahal, Abu Bakar pun wate getepua berita tersebut belum didengarkan dari lidahnya Nabi Muhammad. Pua yang menjawab, yang bergumam dalam hatinya Abu Bakar, ada mudih Nabi segolom gepegah ba Abu Jahal gepegah ba getanyo menyangkut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya banyak manusia yang berspekulasi seolah-olah Isra Mi'raj itu mustahil terjadi. Banyak manusia yang tidak paham, bahkan ada yang sudah berKTP-kan Islam.
orang-orang yang kali menganut agama Islam watelih peristiwa Isra dan Mi'raj murtad kembali Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran kita hari ini. Kalaupun tidak diabadikan dalam Al-Quran, bisa saja banyak orang-orang yang tidak akan percaya terhadap Isra dan Mi'raj. Menyata baca kitab dominan semuanya akan dijelaskan tentang benar adanya proses peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi malam ini marilah kita buka wawasan, kita rasionalkan perjalanan Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad. Menurut Bapak jamaah sekalian, menyana orang tanya, po betul Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Cibancara bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya? Jawablah dengan logika kita. Simple. Kiban contoh tengku. Masa di Bandar Aceh, di ibu kota, ada seekor semut datang singgah ke Aceh Utara. Ditanyakan oleh semut yang lain, Lethidom lain, dari Patkah, dari Bandar Aceh, dari Aceh Besar. Secara logika manusia itu tidak wajar. Han mungkin sidra binatang paling ubud, ipesan tiket motor ke droi, merempok dengan tupir motor, pegah yunta droi ke Aceh Utara. Logika kita berkata demikian. Kenapa? Karena binatang yang tidak punya upaya, yang tidak punya daya dan upaya untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, lebih daripada puluhan kilometer. Tetapi mindset tersebut dirubah. Nathidom metipek bak baje Ustaz Taufik, malamnya ceramah di Masjid Agung Baitur Rahim, malam besok mungkin akan berangkat keluar kabupaten, keluar kota, singgah di sana. Nah, binatang-binatang yang metipek bak bajelun singgah ke tempat tersebut. Kalau kita membayangkan bahwa Nabi Muhammad berangkat sendirinya, rasanya mustahil. Betul memang. Tapi nyokan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, melainkan Allah yang berkehendak. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj melewati dan melampaui daripada hal tersebut, selama sifatnya jaiz, itu mesti bisa terjadi dalam ilmu Allah Ta'ala. Sehingga getanyo yang beriman Bapak Ibu sekalian, hana perlu keragu terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, karena bukan Nabi yang berangkat dengan sendirinya, melainkan Allah lah yang punya kehendak untuk memberangkatkan Nabi Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat tersebut, nah orang yang pakan Allah gehoi Nabi dengan kalimat bi abdin, hamba. Sedangkan kita tahu panggilan hamba itu dalam mindset manusia, tidak terkecuali kita yang berada di tempat yang mulia ini, hambanya panggilan yang paling lemah, yang paling rendah, yang paling, kalau istilah pengumuman di masjid waktu diumumkan hamba Allah, itu biasa saja. Tetapi pada hakikatnya disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Hasyiah Sawi. Apa yang disampaikan? Nepegah oleh Imam As-Suyuti, saat panggilan hamba tersebut, sidra orang baru sah gehoi sebagai hamba Allah apabila tidak pernah terkontaminasi tubuhnya, tidak pernah terkontaminasi hatinya, tidak pernah memposisikan dirinya untuk menyembah selain Allah. Manuronyo gebuh kalimatnya mbak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi hana pernah nesema selain Allah. Seandainya ada pertimbangan, orang tanya sawa lebih mulia antara Abu Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad dalam memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, Al-Quran menjawab Nabi Muhammad lebih pantas dan lebih layak, lebih utama, lebih prioritas disematkan nama tersebut. Pakon hana pernah Nabi Muhammad nesemah Tuhan selain Allah. Sedangkan Umar bin Khattab, beliau mu'allaf, pernah sebelumnya menyembah Tuhan yang bukan Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab nyan pernah nepegat Tuhan dari anak kurma watai kadia ke paju, sehingga dia tamang Islam
Waktu semayang Umar bin Khattab, salam beliau ke kanan menangis, salam beliau ke kiri tertawa. Kenapa? Nah pernah nepajuh Tuhan jamun. Apa yang ingin kita sampaikan? Bi'abdin itu panggilan yang paling mulia. Hanasah sidra urang tahu sebagai hamba Allah. Hanasah sidra urang mendapatkan sematan kalimat hamba Allah apabila dalam hidupnya dia menyembah Tuhan. Dalam sabuh sisi yang lain, gopnyan gepuja atasan, beliau menyembah hartanya, beliau menyembah jabatannya, beliau menyembah perempuannya, beliau menyembah dunianya, maka secara hakikat tidak sah orang tersebut disebut dengan hamba Allah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Lau kana li nabiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ismun asyrafu minhu lasammahu bihi fi tilkal halatil aliyah. Seandainya nasabuhnan yang paling mulia untuk geboknan kepada Nabi Muhammad, sungguh akan gebuk dengan nan yang paling mulia tersebut pada proses peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka gekun hamba Allah kan karena Nabi hana mulia, justru karena mulianya Nabi Muhammad sah beliau sebagai hamba Allah, sehingga disematkan dengan kalimat bi abdin. Dalam firman Allah menyakageun kepada Nabi Muhammad bi abdihi, itu menunjukkan kualitas ayat tersebut punya grade yang tinggi. Yang selanjutnya urang Silun ban Bandung, perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar cerita dan dongeng. Belum pegah baca cerita Abu Jid. Ni dengar mendang. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang selanjutnya kepada Sidratul Muntaha. Yang merupakan kondisi yang paling tinggi, mulia tat Nabi Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi berdanyo ingat mendung, sebelum beliau masuk dalam etapa proses Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melalui satu tahun yang dinamakan dengan tahun Amul Huzni, tahun gundah gulana, tahun paceklik, tahun yang mana Nabi sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena istri beliau meninggal dunia, paman tersayang beliau meninggal dunia. Abu Talib pernah nekun bu, bapak sekalian, waktu masa mulai terjadinya embargo di kota Mekah, nebedah Abu Talib nekun, long sebagai kepala suku, seandainya sikret bule Muhammad duruh, maka tubuhnya siap jet ke tanah. Gekun le Abu Talib. Kalimat tersebut beliau ungkapkan sehingga Nabi Muhammad hana sau ganggu waktu masa Abu Talib menteng udip. Karena tradisi dan budaya di Mekah, di Arab, bila ada kepala suku yang membentengi kita, melindungi kita, kita akan terselamatkan. Nabi Muhammad waktu udip, Abu Talib beliau punya benteng yang sangat besar, punya ranting tempat beliau berpegang. Sabuh masa sebelum Isra dan Mi'raj, Abu Talib meninggal dunia. Menangis Nabi Muhammad luar biasa. Beliau tidak pernah melihat seseorang ayah. Beliau melihat seorang ayah dari tubuhnya Abu Talib. Abu Talib sebelum Isra Mi'raj meninggal dunia. Nabi Muhammad merasa kehilangan luar biasa. Mulailah terjadi embargo, mulailah terjadi penganiayaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang berada di kota Mekah, tidak terkecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kepala sukunya sudah hilang. Olehnya yang paling pit lombok, Nabi meninggai istrinya yang bernama Khadijah. Nyo yang kali-kali kahwin pasti mepom, pulom menyena perumoh tanyo, perumoh yang solehah, perumoh idaman. Hantam pernah keresu ngelakau, hantam pernah karu, hantam pernah bekah piring irmo. Masa andai jina perumoh-perumoh lagi yang seorang suami meninggal istri tersebut, beliau akan sedih dibuatnya.
Bagaimana kronologis jasa dan kehidupan Khadijah dalam kehidupan Nabi Muhammad? Luar biasa. Waktu Nabi menerima wahyu pertama, beliau menggigil kedinginan, turun Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya, disambut hangat oleh Khadijah. Wahai suamiku, ada apa gerangan, ceritakan kepadaku. Disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya istriku, wahai Khadijah, sosok makhluk Allah, sosok makhluk yang hadir dalam kehidupanku berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hana lepas ni jawab oleh Khadijah, necok selimut, pelimbut Nabi Muhammad bertengut. Selanjutnya beliau berangkat untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Bercerita pamannya Waraqah bin Naufal, ya paman, Rasulullah Nabi Muhammad berjumpa dengan sosok manusia, dengan sosok makhluk yang tidak pernah beliau jumpai dalam hidupnya. Watenya nekun le Waraqah bin Naufal, itu namus ataupun malaikat yang hadir kepada Nabi sebelumnya. Bedah Khadijah, merempok dengan Nabi kepegah, ya Rasulullah, engkau sudah diangkat menjadi Rasul sebagaimana prasangka dan pradugaku sebelumnya. Yang pertama percaya kepada Nabi saat beliau dibiasahkan menjadi Rasul, itulah Khadijah, perempuan yang tidak berfikir panjang saat Nabi bersuara, wahai Khadijah, saya sebagai Rasul, aku membenarkanmu. Khadijah ngedukung Nabi. Bahkan waktu kabih harta Khadijah nekut nyo harta lun kabih, ya Rasulullah, menyatekedi drawana nemai ajaran Islam merempok saboh kruang yang hana tutu dan lun kawafut necok tuliang lung nepegat sebagai jembatan untuk engkau membawa ajaran Islam. Ungkapan Khadijah itu berbekas di hati Nabi Muhammad, sehingga waktu Khadijah meninggal dunia, waktu Khadijah wafat metuah, Nabi Muhammad merasa kehilangan pilu yang sangat mendalam. Kenapa? Tidak ada sosok manusia yang lebih baik daripada seorang Khadijah. Nabi Muhammad hana menikah dengan urinang yang lain selama Khadijah mentaudid. Bahkan Nabi merasa kehilangan karena Khadijah sosok istri yang sangat luar biasa. Nah, sama dengan perumah tanya Pak, sama bacu berat ke hana sama. Menyo Khadijah watewa Nabi gecok ija limbut, gepus limbut. Khadijah watewa Nabi gecok makanan gehidang ka, segala kemewahan. Ditanya tahu kerja kadang-kala. Jamun ban-ban kawinnya mesra. Nyo ban-ban kawin leh bulan ban kawin panggilan my wife. Wate temugo subuh wake up my honey. Subuh leh bulan ban kawin. Cina kejadian anak kana limang boh. Golong keruh punyo anak pun lahir anak kedua menyejamun panggilan wake up my honey. Jina wate kepugo subuh bodah. Agak gempa wate tsunami. Olehnya lom urinang tanyo kadang-kala wate lako gua hek dari kerja. Nyan pertanyaan telat bacut gua, pertanyaan puatra kan pulung pegat ban, tapi pertanyaan ji pat nuwau. Ngan so na du. Long du ngan bang mae zat puan cerita, long cerita ke kak rabumah nyan kana cerita kurinang lain. Nyan dari malamnya sampai poput hana bela, baru bela nanti kenang tumbuk dua ge muka perumok baru bela. Sehingga wajar kehidupan tanya oronyo watene meninggal dunia perumok tu oronyo meninggal tinggal kana pegantau. Kenapa tidak sama antara Khadijah dengan perempuan sekarang? Kadang-kala kau rinang salah uragam juga lagi nya tamlake bekna uragamnya nino. Kembali kepada topik, Nabi Muhammad sangat cinta kepada Khadijah. Tetapi Khadijah saat beliau sebelum berangkat Isra dan Mi'raj meninggal dunia, sehingga Nabi merasa kehilangan dalam kehidupannya. Hana kata pegahwa Nabi. Olehnya tengah gundah-gundah beliau berangkat ke kota Taif
ingin membawa ajaran Islam. Di Mekah tidak ada lagi yang mau mendengarkan Nabi. Kenapa? Abu Talib kan meninggal. Watega pegah masalah akidah Islam, Tuhan itu satu, kita sembah Allah yang naipoh. Yasir ditombak perutnya, olehnya paman Utsman bin Affan dibakar tangannya dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Semua pemandangan hiruk pikuk tersebut terjadi kapan? Setelah Abu Talib meninggal dunia. Tidak ada lagi kepala suku yang membentengi kehidupan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Akhirnya kecok kesimpulan oleh Nabi. Zaid bin Haritsah, mari kita berangkat ke kota Taif. Untuk apa ya Rasulullah? Tanya kalian, kadum hidih na urang tim ikut agama Islam. Berangkat Nabi ke kota Taif. Taif itu tak ubahnya seperti Aceh Tengah di tempat kita di Aceh. Daratan tinggi yang dingin, buah-buahannya, pepohonannya semerbak luar biasa. Datang Nabi Muhammad ke kota Taif. Watetruk kedih urang Syi'lun muthidra watan saw perumun. Hana yang tanya, hana yang ajak bicara. Tidak ada komunitas yang menyambut beliau. Dikucilkan, disudutkan. Tidak ada yang mau mendengarkan kalimat Nabi Muhammad tersebut. Si pelahura Nabi neduk di kota Taif, muthidra watan urang temdua. Kenapa demikian? Karena Taif itu sudah terprovokasi oleh orang-orang kafir Yahudi. Saat itu watetro uro kesiploh bu bapak jamaah sekalian. Watenya Nabi Muhammad neken Bak Zaid bin Haritsah. Ya Zaid, kita pulang saja. Kenapa ya Rasulullah? Tidak ada keluarga kita di sini. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan kita di sini. Mari kita pulang. Wate Nabi nenek warung Syi'lun. Watenya baru truk pembesar kota Taif, suku Sakif, berjumpa dengan Muhammad. Gekun bak Nabi, ya Muhammad, engkau datang tidak kami undang, engkau pulang harus membawa imbalan. Gata tu Muhammad hana kamu undang, nyo menyegatawa tuah cok imbalan. Dalam bayangan Nabi Muhammad kepikir oleh-oleh rupaji hurung Syi'lun, ibudah raja suku Sakif, ipedeng gerbang anak muda, tubuh raya panjang, dua boh banja, dua boh saf membentuk gerbang. Ka Muhammad lewat. Gebedak Nabi dengan Zaid bin Haritsah gelangkahkan kakinya. Saat Nabi melangkahkan kakinya, wate tapak Nabi tersentak utano, hana terasa anak bateret unun keneng bak muka Nabi. Rupanya pemuda yang berdiri tadi adalah difungsikan sebagai orang untuk melempari Muhammad saat beliau berjalan. Icok bate irom mata muka Nabi. Nyo cita tanya yang bak pribadi idro malamnya. Long kali puluh ton udip, long kaput puluh ton udip, kali 50 ton udip, na pernah kenang bate yang tiga hana. Tapi Nabi Muhammad sudah pernah merasakan pahitnya dilempari dengan bebatuan. Tidak hanya satu, hujan batu mengenai tubuh beliau, rot batai atau tubuh Nabi. Warna baju Nabi, warna jubah Nabi, warna putih berubah menjadi warna darah. Kiban perumpamaan Ustaz Taufik, lagi orang ke tengah di atas belak. Hana gerahaki ge atas marma masjid. Tinggai lehop dilikut, tetapi waktu Nabi ni kubah kota Taif kan lehop tinggai. Darahnya itron dari tubuh Nabi, tinggai jejak darah dilikut menuju meninggalkan gerbang kota Taif. Digendong tubuh Nabi Muhammad oleh Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad rasanya hampir pingsan. Watenya bacut-bacut kan cuma diceruk mi metuah orang Syi'lun ban Bandung. Tapi datang pemuda dari belakang. Itulah Nabi Muhammad melungkop uka kenang wajah Nabi dengan batai-batai yang runcing, kerikil tajam. Tubuh Nabi terbalut dengan warna merah darah. Waktu yang terbit daripada kota Taif, teduk Nabi, digotong Nabi oleh Zaid bin Haritsah sehingga nasabah kebun kurma nemesom Nabi di sinan. Pingsan Nabi Muhammad bak watenya. Saat beliau sadar kembali,
Datang pemilik kebun tersebut, gejoi, gebi makanan. Saat itu datanglah malaikat penjaga gunung Taif. Malaikat getrun. Watai getrun malaikat. Getanyang bak Nabi, ya Muhammad, mut yadaika ilas sama. Cibut jaro ya Rasulullah kepada Allah, kepu malaikat. Cinilake tiga ba Allah, pakal. Dari buna dan kalab suku Sakif melempari dirimu dengan batu, dengan pokok kurma, dengan kotoran onta, kotoran manusia. Didorong engkau wahai Muhammad ya Rasulullah, kami tidak sanggup melihatnya. Jadi kibat cilake ba Allah, gunung yang kamu rom kepada suku Sakif yang hanai tepu sopan santun terhadap drone ya Rasul. Nabi Muhammad orang yang punya kepribadian yang luar biasa, akhlaknya menjadi teladan. Dijawab li Nabi, be malaikat, wahum qaumun la ya'lamun. Jangan malaikat, mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Jadi bagaimana? Dia pelahi doa kepada Allah Ta'ala, semoga lahir generasi Islam di Taif ini. Singkat cerita, orangnya menyena tajak, bahkan karena travel yang wate tajak umrah nyen ime untuk safari ke kota Taif. Di sana dominan sudah Islam, doa Nabi belah abad yang silam. Dari cerita yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, pu yang perlu kita nyocok intisari yang kedua, Nabi Muhammad sebelum menikmati indahnya perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau ditempah berada pada titik terendah musidra manusia. Hai tim dengar Nabi Muhammad watenya. Maka malamnya li kitanya ulah mudip kadang-kala na cobaan bek sampai mengeluh. Sigaga gejok cobaan li Allah Taala, biarkan, inna ma'al usri yusra, akan terus masa senang. Wate tengah sedih bertabah hati. Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat harkat martabatnya dalam Isra dan Mi'raj berada pada titik terendah. Mantang ini dengar mi, mantang ini dengar Pak. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, ibrah dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah solat. Nujuk perintah ibadah sembahyang. Nabi Muhammad melewati pekik retirnya perjalanan kehidupan sebelum Isra dan Mi'raj. Oleh Isra dan Mi'raj, beliau diberikan ibadah solat. Artinya sembahyangnya jid ke solusi lam udip gedanya. Wate tersembahyang ati mutamahpah nyaman ati tong katruh masjid katenang, berarti yang kamu merempuk hakikat kehidupan gedanya sebagai hamba Allah umat Muhammad. Kejut sembahyang gejuk kepada Nabi sebagai solusi atas kehidupannya. Tapi urangnya Bapak Ibu sekalian, nyo sebagai membuka wawasan, urangnya menyenang orang tanya, puatra Ustaz kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Nah yang jawab judi Ustaz, nah yang jawab zina Ustaz, nah yang jawab mabuk-mabukan Ustaz. Padahal survei sesungguhnya kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh penduduk kita yang berada di Kabupaten Aceh Utara ini adalah tarkus solah, meninggalkan solat. Kiban cara tahu Ustaz? Nyolong tanya yang tersebut, Bapak. Malamnya masa tegedi tekun ini di bawah Masjid Baitur Rahimnya. Nah keluarga mentang yang terbebas daripada perjudian, cukup le mentang. Keluarga yang soleh selamat dari perjudian. Nah keluarga yang terbebaskan daripada zina banyak masih. Nah keluarga yang terselamatkan dari pembunuhan cukup le mentang. Tapi cita deng masa malamnya Pak. Tadanya tatajid jamin. Nah matabuh keluarga mentang yang selamat mereka daripada meninggalkan solat. Oh Ustaz, kamu sembahyang kajet drone sebagai ayah sembahyang. Anak pernah tinggal sembahyang, anak nukiban, anak long soleh perumah nukiban, perumah long jeruk mak tuan nukiban, abang nukiban. Hari ini hampir tidak bisa kita memastikan sabuh keluarga tanyo terbebaskan dari meninggalkan solat.
Padahal kubah sembahyangnya adalah perkara minal kabair, daripada dosa raya. Olehnya dalam kitab-kitab Fathul Mu'in, kitab Al-Mahalli, dan kitab-kitab yang lain, orang yang meninggalkan solat secara sengaja faqad kafara. Orang-orang yang kubah sembahyang secara muta'ammidan, secara sengaja, faqad kafara, kafir. Walaupun hanya hukum kafirnya di dunia, tetapi hukum akan keikap di yaumil qiyamah. Yang selanjutnya, konsekuensi meninggalkan solat ini sangat berat. Orang yang petebit sabak watai sembahyang secara sengaja, muta'ammidan dan aliman tahrimahu, getepa bahawa kubah sembahyangnya dosa haram, itu bit daripada watai jama', maka gayuwakoh taku faktulhu, gayukoh taku petatat kejerit karena hanale fungsi udip. Nak ingat cerita zaman bu sidra orang ke Mekah oi masa Nabi. Ya Allah, Nabi berpulih hana long dari tabah penyakit, menyapulih hana long semana dengan i'bui. Watenyan pulih hana gebedah masyarakat tersebut, gemita i'bui hana merempok. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau menceritakan, ya Rasul, long pernah lon mekaoi bernazar saya kepada Allah, kiban kau ron menyapulih anak long ya Rasulullah lon semana dengan ibui, tapi nyo kamu ura long mitah hana merempok, sedangkan anak saya sudah sembuh. Apa dijawab oleh Rasul? Mita mentang rumah urang hana sembahyang. Kejut Rasulullah, kehidupan mereka tak ubahnya seperti kehidupan babi. Nyen haba tanyo haba Ustaz Taufik, tapi haba Nabi perumpamakan kita yang tidak solat seperti seekor binatang yang tidak ada makna. Nyo lebih-lebih karap puasa bu berkusyuk tanya sembahyang. Ladom wate katruk bulan Ramadan nyo menye Masjid Baitur Rahim sembahyang tarawih 20 rakaat. Tapi yang hek kenyan namiwa ladom ge pilih-pilih imum. Nyo kalau jadual Ustaz Muslim malamnya sedang imum, nyo Tengku Abdullah contoh, Tengku Abdullah tajam bacut nya getim jauh masjid, rame miwa jauh masjid, otro masjid gewudu bakulah wate getung wudu ban gedenga takbiratul ihram si minit nyalati miwa buno la intad imum malamnya. Oh kajiat mungkin terkebi mantang lambat gebedah getamang masjid gesemayang wa minah ngan waromlah getekebi Allahu akbar ingku imum gebaca Fatihah lagi engku zul khairi qari Bismillahirrahmanirrahim lamate miwa buno poh 12 tawa. Olehnya kebaca ayat pun rakaat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lati miwa mono nyopoh limang subuh troh rumah. Rakaat kedua Yasin itibitu lati hana hutang ku imum. Le semayang 2 rakaat gebudak getebit dari pintu gekun haik dah semayang Masjid Baitur Rahim. Kejut imum lambat-lambatan hafal Al-Quran leploju baca ayat panjang-panjang mangat lonjak melasah menda. Malam tinggal kejak menasah rupa ji imum balam barau di masjid malam tinggal jadual menasah. Otro kede getekebi bagi dengar Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Imam sat agak le 2 rakaat gekun ku imam kamu nyoreng katuha haik mudang semayang trep-trep tak ayat baik panjang-panjang tak gebedang ku imam gebalik te pola
Yo pun surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Gedengar miwam pepep takut bocor bahunda ke ganto ayat. Ge baca ayat-ayat paling panik dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna engkau imam pempala tua kabiasa mulang ayat panjang tua. Inna 5 minit. Inna hai fikir dan umit sambung likut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak kucuk semayang ni hana lagian ibadah yang kita kerjakan, kita tanyakan, ya Allah, long sampai long sembahyang di Masjid Baitur Rahim, tapi pakan long makin ura makin palih aju-aju, long makin ura makin tega namimah, makin tega adu domba, makin tega akan kegop. Kenapa itu bisa terjadi? Sembahyang dia bunuh bukan karena Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hadir solat dalam hidupnya menjadi solusi. Maka uronyo tanya menyetekedi nah dalam kehidupan, tak kerja di kantor, tak kerja tak mekat, minta rezeki cula calo, ingat mi metua waktu dikumandangkan azan, tinggalkan segala aktivitasmu untuk menunaikan ibadah solat. Lun tuan rap tiklik lun waktu lun baca sabuh cerita dan berita. Ada seorang tokoh dari Barat Amerika Serikat, nama beliau Dr. Fidelma, seorang perempuan ahli neurologi, biologi. Beliau menelaah terhadap transfusi darah manusia, peredaran darah manusia dari urat-urat sarafnya. Dalam ilmu beliau merempok sabuh kejanggalan. Ada urat saraf manusia yang tidak sampai darah ke sana yang berada di otak. Waktu pegat penelitian menghabiskan durasi waktu yang panjang. Alhasil darah tersebut hanya sampai pada waktu seorang manusia sujud. Dan sujud itu pun hanya sebentar. Beliau melihat gaya ibadahnya orang Islam. Ada sebuah ibadah yang bernama solat yang dianjurkan untuk sujud oleh Allah Ta'ala. Alhasil beliau meninggalkan agama sebelumnya, getamong dalam agama Islam karena keajaiban sujud yang terdapat dalam solat. Enggopu katinggi ilmu, titel doktor, bisa menelaah, melakukan penelitian dari waktu ke waktu, menemukan kesimpulan Islam itu agama yang benar. Salah satu faktornya adalah gerakan sujud yang ada. Uronyo menyatakan urun siklun lagi malamnya menyatakan hitung kudeh luar masjid punah urang seandainya kesadaran untuk melaksanakan solat itu sudah hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Sang uronyo menyetajak berjejer warung kopi, le kedai kopi ketimbang masjid. Ini yang harus kita berantas, ini yang harus kita jauhkan, karena Nabi pernah menekun kemaksiatan itu akan terwujud apabila seseorang meninggalkan solat. Maronyo kasus yang terjadi di tempat kita sangat banyak. Dari mulai anak-anak yang kecil yang terjebak mereka dalam komunitas begal-begalan. Ada rumah-rumah yang disewakan sebagai tempat prostitusi, bahkan nasabuh toilet yang dijadikan tempat perzinahan. Tidak perlu kita sebutkan hal tersebut, tetapi cukup le kasus di Aceh Utara yang silih berganti. Belum lagi kita berbicara masalah sabu-sabu yang hanya mupat patah pintu gerbang habis kasus tersebut. Tapi hari ini makin menggunung kemaksiatan terjadi. Jawaban paling utama adalah karena penghuni tempat tidak lagi mengutamakan solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat ini sesungguhnya solat mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Yang selanjutnya Nabi menjelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi,
Beliau ditanyakan oleh seorang sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nabi ni jawab mi mutuah. Qala, berkata Nabi Muhammad, man lam tantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Siapapun yang tidak mampu solatnya itu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, apa yang disampaikan oleh Nabi, fala salata lahu, maka bagi orangnya hana sembahyang. Maknanya apa? Tidak berfungsi solat yang kita laksanakan. Mana tanya orangnya lenwa hinon tanya ku taufik ron semayang tip uro kiban pernah pubut maksud cukup le mentang maksud dalam tubuh tanya mendu. Tawa hino talu, tanya yang sembahyang, tanya juga yang terlibat dalam korupsi. Kita yang solat, kita yang melakukan namimah, kita yang solat, kita yang adu domba, maka kita pertanyakan kiban keberadaan solat yang kita lakukan. Orang yang sembahyang tapi sembahyangnya tidak mampu mencegah kemaksiatan, fala salatalahu. Hana kekira anak sembahyang orang silu. Maka uronyo melalui momentum Isra Mi'raj ini kita refleksikan diri untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama solat menjemput hadirnya bulan suci Ramadan. Allah cukup adil metuah. Sebelum hadirnya bulan suci Ramadan, beliau antarkan 2 bulan untuk kita latihan. Ada bulan Rajab yang kita sedang berada di dalamnya. Malam ini kita peringati proses Isra dan Mi'raj. Yang selanjutnya nanti ada bulan Sya'ban yang bulan sangat mulia. Terakhir ditutup dengan bulan suci Ramadan untuk bulan kita beribadah. Maka melalui momentum Isra dan Mi'raj ini, mari kita berjibaku bahu-membahu. Untuk apa Ustaz? Kita telaah kembali bagaimana solat yang kita kerjakan, bagaimana kondisi ibadah yang kita lakukan. Baik sampai bu lagi tanya wate baru terus tu masjid pajan wate harta tekabi baru terus masjid pajan wate anak teka melinggai wate tengah kaya ikun le urang haijak tak ibadah long sibuk dengan harta. Maka konsep yang terpugat ronyo bekli lagi yang kiban citengku tamita luang bek tamita luang untuk tak ibadah. Jangan kita mencari waktu luang untuk beribadah. Jadi bagaimana Ustaz? Luangkan waktu untuk beribadah. Nasi do tokoh menyata sebutnan mungkin jid ke contoh, tetapi sebagai ibrah bagi kitanya. Jamun Hudib beliau mengejar dunia. Seorang penyanyi mengejar dunia dulu. Dunia itu makin jauh. Sembahyang tinggai hana but uronyo gekubah bandum but dunianyan. Puasa yang dilakukan, beliau solat memperbagus solatnya. Wate ke ibadah gepukusyuk draw, gelatihan ibadah bejrok sehingga jinau buat yang prehgopnya dunia itu menunggu beliau. Wate nak kerja telefon le urang hai tengku nyawa kajit ngejak long sembahyang leho ile. Nyawa tengku kajit ngejak long sembahyang maghrib ile. Beliau tidak mau mengganggu kualitas ibadahnya. Beliau buat dunia itu menunggu. Alhasil hidup beliau tenang. Orangnya menyagutanya tatim lagi nya nurung syi'lun, rezeki akan datang. Allah gayu ibadah katanya. Urusan rezeki serahkan kepada beliau. Maka ibadatlah buat dunia menunggu, insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. Mungkin Pak Kadis untuk doa Pak Walidi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebagai penutup kesimpulannya, yang pertama, Isra dan Mi'raj itu harus kita yakin sebagai sebuah perjalanan yang penuh hikmah. Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Ta'ala secara horizontal dan vertikal menerima ibadah solat. Filosofinya seperti semut yang dibawakan oleh seorang manusia. Yang kedua,
panggilan bi abdihi adalah panggilan paling istimewa. Seandainya na panggilan diatu hamba Allah, sungguh akan disematkan kepada Nabi Muhammad panggilan tersebut. Menyertanya orangnya gehoi sebagai hamba Allah, maka ditanya taduh tu, apakah saya sudah layak disebut sebagai hamba Allah kalau selama ini masih menyembah Tuhan selain Allah. Yang terakhir, Isra dan Mi'raj bukan hanya sekadar momentum peringatan tahunan saja, tetapi ibrahnya, mari kita telaah kembali ibadah solat yang kita kerjakan. Apakah sudah benar solat yang ada? Kalau belum, mari kita tingkatkan. Luangkan waktu untuk beribadah. Jangan kita mencari waktu luang untuk beribadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.